Rahayu Pak De Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Gini Pak De, saya kan sudah 1 minggu ini ya Pak De, hampir 1 minggu ini di tempat Pak De itu kan saya merasakan nyaman Pak De dan tentram. Saya ini melihat keharmonisan dalam suatu keluarga Pak De. Tentunya apa ya, kalau menurut saya itu sangat luar biasa lah bagi saya Pak De. Enggak juga. Gimana kok bisa lihat seperti itu? Karena kan pada umumnya orang itu kan lebih sibuk mementingkan urusan pribadi itu Pak De. Tapi kalau saya lihat tuh Pak De itu berdharma, menolong orang dengan apa ya, seikhlasnya. Terus apalagi membagi keluarga. Dan saya pribadi Pak De yang telah merepotkan ini. Apa-apa. Tapi jadi kan 21 hari kan? Jadi Pak De. Jadi Pak De. Semoga sama Armi kan ya. Nggih Pak De. Pokoknya sampai kapanpun asal masih nyaman, masih ingin di sini ya nggak apa-apa. Nggih Pak De. Matur nuwun banget Pak De. Wah, saya lihat nih Pak De itu fokus berdharma menolong itu Pak De, yang menjadi panutan saya lah Pak De. Namun kok desas-desusnya ini kok Pak De sedang menerima berbagai macam kabar buruk Pak De. Kabar dari mana? Aduh Pak De, aduh. Ya kalau itu selama masih kabar, apalagi Kang Linglung ini kan masih baru ikut saya, belum tahu jati diri saya ya. Iya Pak De. Orang yang masih baru, belum tahu jati diri saya, belum tahu yang sebetulnya saya. Iya, ya nanti kalau cuma dengar kabar, ya nanti akan tambah terpuruk. Kalau dia awal niatnya ketemu saya mau apa? Oh iya Pak De. Apa cuma mau nyari-nyari kesalahan saya selaku jadi pengajar? Iya Pak De. Kalau saya pribadi gini Pak De, kalau terus terang dari saya pribadi itu malah niatnya itu justru menimba ilmu Pak De. Jadi kalau ada kepentingan yang bukan ranah saya itu, aduh Pak De, saya sangat tidak ingin ikut campur Pak De. Tapi kan yang saya lihat itu Pak De itu tidak seperti yang pada desas-desusnya itu Pak De. Nggak apa-apa. Aduh Pak De. Yang tahu yang mengerti diriku ya diriku sendiri kan. Benar sekali Pak. Jadi saya mengutamakan, saya fokus kepada pribadi-pribadi yang datang pada saya. Iya Pak De. Niatnya apa dari awal? Memang benar ingin belajar Qurannya bersama, atau memang sudah watak menjadi sifat seperti itu gitu loh. Duh, iya Pak De itu Pak. Karena saya dari awal juga nggak pernah saya tuh apa jenengan dengar saya ngaku jadi guru panjenengan, jadi murid panjenengan. Belum pernah Pak De. Kita kan belajar sama-sama. Nggih Pak De. Nah, jadi kalau ada kabar-kabar ya monggo saja, gimana ya menyikapi tentang kabar itu kan gitu ya. Iya Pak De. Kalau saya pribadi, segala sesuatu tindak tanduk manusia tuh pertanggungjawabannya adalah dirinya sendiri. Diri pribadi Pak De ya. Iya. Dan setiap individu manusia mempunyai privasinya masing-masing di dalam berkeluarga, bersosial masyarakat, beragama, seperti itu. Sehingga yang namanya ranah-ranah privasi ini kalau sudah dimasuki oleh unsur luar, yang niatnya mungkin karena tidak kecocokan, tidak kesukaan untuk menghantam, ya suatu saat pasti binasa sendiri. Wah pasti itu Pak De. Karena itu kalau orang Jawa dikatakan itu adalah pagrayu. Pagrayu Pak De ya? Iya, di pagrayu ini tidak boleh istilahnya mengganggu privasi orang lain, itu sudah termasuk pagrayu. Kemudian gawe rojopati. Waduh lah, merusak kehormatan orang, merendahkan kehormatan sesama makhluk. Itu ngeri itu bentuknya kan. Rojopati pasti nggih. Ya nanti lihat aja nanti. Alam itu pasti akan membuktikan. Lagian kalau niatnya datang sini mau berketuhanan, mau sama belajar, nah kok malah ngurusi yang demikian? Apa kurang kerjaan? Lah nggih nih Pak De. Gitu loh. Iya benar sekali Pak De. Sebetulnya manusia itu hakikatnya munafik. Munafik ya Pak De ya? Iya. Tidak bisa gimana? Ya kalau kita melihat seseorang yang berbuat
tidak baik, tidak, contohnya kita berbuat sesuatu yang memang dipandang tidak baik, Iya. terus orang itu menilai, harusnya kan bersyukur, alhamdulillah saya diperjalankan di sesuatu yang baik, tidak dijalankan di kejelekan itu. Dan doakan orang yang berbuat jelek itu supaya menjadi baik, kan harusnya gitu. Iya Pak D. Enggak malah menghakimi, menghujat gitu. Iya Pak D, mengumbar. Apalagi melebih-lebihkan Pak D, yang tidak sesuai dengan aslinya itu Pak D. Aduh. Apalagi sekarang itu sudah seperti hal-hal biasa. Manusia itu kalau istilahnya disuruh untuk laku di kemurnian pribadinya, rata-rata nggak mampu karena akan sibuk dengan unsur luar dirinya. Akhirnya ya itu dengan suka kesana kemari, cari informasi, cari kabar, padahal kabar informasi itu belum dilihatnya dengan nyata, belum dilihat dengan mata kepala, menjadi bahan obrolan, bahan untuk penghakiman, seperti itu loh kan. Ya itu ciri-ciri orang yang tingkat spiritualnya masih rendah, jadi belum mampu berspiritual untuk di Qur'annya, walaupun pandai Qur'annya, hatam Qur'annya, pandai hadisnya, mungkin hafal ribuan hadis gitu kan, gitu. Tapi belum bisa mengaplikasikan di kehidupan kenyataan gitu loh. Terlebih untuk diri pribadi masing-masing ya sih ya. Makanya saya pesan sama Kang Lilung ini, kalau sudah memang niatnya kesini, niatnya belajar, ya belajar, kita belajar bareng. Iya Pak D. Jadi kalau kita belajar bareng ya ketika kita belajar ya kita harus fokus serius. Iya Pak D. Jadi jangan malah membahas pribadi-pribadi yang lain. Iya Pak D. Gitu loh. Malah jadinya tidak fokus ya Pak D ya. Pada diri sendiri Pak D. Makanya banyak sekarang itu yang katanya majelis ketuhanan tapi akhirnya menjadi majelis pergibahan. Pergibahan Pak D. Iya toh? Iya Pak D. Wah ini Pak D. Kita harus paham. Ya namanya manusia itu harus punya budi pekerti yang tinggi. Iya Pak D. Jadi ya saling menasihati. Iya Pak D. Bukan saling menjelekan ya Pak D. Menjelekan di dalam keimanan. Harus dengan kesabaran, bukan dengan marah-marah, dengan emosi terus menjelekkan kawan. Waduh, itu kan sudah keluar dari perintah Tuhan. Iya Pak D. Iya Pak D. Terkadang itu koco benggolo penting ya Pak D ya. Aduh. Apalagi ini kan berkaitan dengan sabdanya Eyang ya Pak D ya, tentang unsur api ya Pak D ya. Jadinya kegowo-gowo Pak D, paribasan kalau tidak bisa menerang diri ya Pak D ya, terus sibuk dengan unsur yang di luar diri kita, maka akan semakin mempersulit diri kita ya Pak D ya. Iya. Makanya kan ini kan juga Merapi meletus, terus nggak tahu nanti gunung mana lagi. Itu simbol dari dunia yang memang saat ini dunia Nusantara khususnya ya Pak. Lagi panas. Pak D. Panas pikirannya, panas hatinya, seperti itu loh Kang. Wong dulu riwayatnya di dalam sebuah itu ada sebuah sejarah riwayat Nabi itu saya pernah baca, tapi lupa bukunya di mana. Ketika Rasulullah itu dilapori oleh sahabat ketika ada kasus seorang pendosa, seorang penzina, itu yang lapor cuman satu orang. Gimana Pak? Itu saja sama Rasulullah ditegaskan, kalau kamu melihat perkara itu minimal harus 4 orang melihatnya, baru nanti bisa tetapkan peraturan syariatnya untuk memberi keputusan pengadilan sesuai dengan Al-Quran kan itu. Itu harus 4 orang. Harus 4 orang ya Pak D. Kalau ada kasus seperti itu. Nah, padahal kalau dengar kabar demikian, contohnya ini tak ambil yang paling buruk ya. Iya Pak D. Sementara tidak melihat, hanya mendengar dari kabar mekabar, terus akhirnya mempublikasikan kemana saja, istilahnya mengabarkan kemana saja,
Itu yang bahaya. Jadi namanya adalah pagrayu, merusak pagrayu. Merusak pagrayu. Kecuali kalau buktinya sudah nyata. Kalau buktinya sudah nyata ya, Pak. Dan sudah disaksikan di minimal 4 orang itu tadi gitu loh. Iya, gitu loh. Harus ada bukti otentik. Iya. Barulah bisa dipersidangkan kan gitu. Iya, benar sekali, Pak De. Nah, kayak gitu. Oh, jadi saya mendapat nilai pelajaran yang bisa saya ambil, Pak De. Ternyata kita itu kalau mendapat suatu apa itu namanya, kabar itu jangan ini ya Pak De ya, ditelan mentah-mentah ya Pak De ya. Iya. Itu kan hanya sudut pandang satu persepsi ya Pak De ya. Iya. Kan biasanya gitu Kang, kalau orang ganteng itu kan pasti nanti isunya gitu. Isunya pasti lawan jenis. Iya Pak De. Iya, benar sekali. Ambil contoh gitu loh. Iya Pak De. Ya mungkin mungkin saya kelihatan ganteng. Wah, iya Pak De. Bercanda. Waduh. Keren. Iya, Jadi isunya pasti ke situ. Iya, paham. Nah, gitu loh. Iya toh? Nggih Pak De. Setiap manusia itu punya privasi masing-masing. Benar sekali Pak De. Punya masa lalu masing-masing. Ya, benar sekali Pak De. Tapi kan itu menjadi tanggunganku Kang. Iya Pak De. Betul loh. Kenapa kalian sibuk mau ngurusi privasi orang kan gitu? Lah itu Pak Saya aja nggak pernah ngurusi privasi orang. Iya Pak De. Gitu. Aduh. Gitu loh. Aduh. Apa paham ya? Paham Pak De. Dan tentunya itu tadi Pak De yang jelas, setiap sebab pasti ada akibat ya Pak De ya. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Waduh. Lagian kan orang itu kan melihat dari luar kan. Iya Pak De. Nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Nggak tahu apa yang pribadi dilakukan. Iya Pak De. Padahal manusia itu adalah rahasianya Tuhan ya Pak De ya. Jadi teringat pejangannya Pak De, kalau kita tidak bisa menjaga wadine paribasan konco apa tiang ya Pak De. Iya, suatu saat akan dibuka wadinya. Orang yang nggak bisa menjaga aib saudaranya, maka aibnya pun nggak akan dijaga. Beruntunglah orang yang bisa menjaga aibnya saudaranya. Iya, akhirnya aibnya juga ditutup. Tapi bagi orang yang suka ngumbar aibnya saudara, makanya ya jangan kaget kalau suatu saat dibuka aibnya kan gitu. Iya. Nah, itu ilmu Jawa itu disebut dengan Rajapati dan Pagrayu tadi kan. Rajapati dan Pagrayu. Nah seperti itu. Jadi kita kembali ke konteks apa tujuan niatnya ketemu saya. Iya Pak. Gitu. Iya. Iya. Karena saya katakan memang kita itu sebagai manusia munafik. Kita tidak akan mungkin membuka kejelekan kita di depan orang lain. Iya Pak. Wah. Justru kita akan membungkus dengan sesuatu kebaikan. Iya. Gitu loh. Benar sekali Pak. Karena pada dasarnya itu masa lalu ya biarlah jadi masa lalu ya Pak ya. Karena ada nyanyiannya. Benar sekali. Lagu ya Pak ya. Lagu. Waduh. Masa lalu biarlah berlalu toh. Atau gimana itu lagunya? Oke Pak. Wah. Ya makanya kalau kita betul-betul kita benar-benar ingin niat sama-sama belajar di dalam konteks man arafa nafsahu faqad arafa itu kita harus sudah paham betul. Karena siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Makanya kalau ingin mengenal dirinya tapi yang terlihat adalah kemakhlukannya, ya nanti ya barang siapa mengenal dirinya akan kenal dengan para makhluk Tuhannya, sehingga akan banyak penilaian yang mengarah ke pribadi orang dengan membuka privasi orang-orang. Kemungkinan bisa seandainya Kang Linglung nih, Kang Restu ya, ya saya. Wah Pak De ganteng tuh, pasti ceweknya, terus bikin isu itu Pak De itu kerjanya nyewek itu ceweknya banyak. Waduh. Misalnya gitu ya. Waduh ya Pak De. Terus bikin hasut sana sini ya toh. Itu sebenarnya dalam hati karena tak mampu. Iya, benar. Nggak ada kesempatan. Benar sekali Pak De. Gitu loh. Iya. Munafik ya Pak De. Ya. Pura-pura suci aja karena nggak punya kesempatan aja itu loh. Iya Pak De. Kalau punya kesempatan mungkin nggak tahu. Iya. Gitu loh. Iri tanda tak mampu Pak De. Iri tanda tak mampu. Itu aja kok repot ya toh. Iya Pak De. Waduh. Nah, kalau ada kebaikan yang bisa kita lihat, kenapa harus melihat dari keburukannya Pak De? Ya? Aduh. Betul ya. Iya, kembali ranah privasi itu pertanggungjawabannya adalah diri pribadi bersama Tuhannya. Diri pribadi bersama Tuhannya. Iya. Jadi
hati-hati, jangan sembarangan dengan kabar burung, kabar berita sudah bikin pengeklaman, penghakiman. Hati-hati, itu nanti akan berbalik kepada dirimu sendiri, cepat atau lambat itu pasti ya Pak De ya. Udah? Iya Pak De, paham ya? paham Pak De, nggih Pak De. Nah, sekarang fokus saja, karena Kang Restu itu dari sini dengan niat seperti itu, niatnya ingin tafakur, mendekatkan diri pada Tuhan. Masalah kabar-kabar burung ditutup, lupakan. Iya Pak De. Yang penting panjenengan lihat saya itu seperti apa. Kalau saya iya Pak De. Jadi jangan melihat sesuatu yang belum kamu lihat. Benar sekali Pak De. Lihat saja, saya ini saat ini sedang apa, sedang ngapain. Iya Pak De. Setiap harinya dengan jenengan ngapain. Iya Pak De. Tentunya yang di depan mata Pak De. Nah, bukan dari yang telinga Pak De. Nah, paham ya? Paham Pak De. Itu. Ada lagi pertanyaan kan? Mungkin cukup itu Pak De. Dan itu pun sudah menjadi apa ya, paribasan niku ilmu Pak De. Ilmu tentang kesabaran Pak De dalam menyikapi apa ya Pak De ya, penilaian persepsi orang yang terkadang di luar apa yang kita lakukan Pak De. Kalau menurut saya itu, kalau saya jadi Pak De ya, saya akan menjadi Pak De. Maksudnya sikap Pak De itu sangat bijaksana menurut saya. Alhamdulillah. Iya, Pak De. Semuanya atas restu, atas ridho yang maha kuasa. Saya ini hanya titah. Memang saya itu banyak kekurangan kan. Walaupun saya banyak anak didik seperti panjenengan dan yang lain-lain, itu memang banyak kekurangan. Cuman saya ingin mendharmakan hidup saya. Iya. Dengan banyak kekurangan saya ini menjadi orang yang manfaat. Dan kalaupun memang apa yang saya berikan ini, perjuangan saya ini, itu nanti pun tidak bisa diterima oleh makhluk, dan hanya menjadi sebuah bahan cercaan dan hinaan, saya nggak apa-apa, saya nggak kecewa. Jadi semua kembali ke Tuhan. Yang penting saya menjalankan nita saya ini sebagai manusia, untuk saling berbagi di dalam spiritual kerohanian. Perkara hasil saya serahkan pada Tuhan. Yang jelas intinya saya hidup ini mau saya manfaatkan bagaimana dengan seluruh pelajaran yang saya terima dari guru-guru saya, dari kakek-kakek saya, untuk saling berbagi. Itu aja. Ya, Pak. Sebelum saya mati intinya, untuk meninggal sejarah. Gitu kan. Nggih Pak De, matur nuwun Pak De. Sagung itu mati rahayu Pak De. Rahayu. Ambil Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang langsung. Iki lagu kepemilih